Haleluya. 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 Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saya pribadi mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi saya, bahkan bagi kami semua yang sudah boleh hadir di tempat ini. Atas undangan dari hamba Tuhan setempat juga, tak lupa kami sampaikan terima kasih banyak. Saya juga melihat bahwa undangan ini sebenarnya baru di tahun ini ya, dan bahkan baru beberapa bulan ketika ada pertemuan di pelayanan di Gilgal. Ya, tetapi Bapak Ibu, karena aktivitas kami yang lumayan banyak akhir-akhir ini, jadi saya menyisip undangan ini yang sebenarnya belum di tahun ini bahkan. Nah, karena alasannya dekat. Pertama alasan dekat, kemudian untuk GBI baru beberapa yang ada di PTF. Jadi supaya ada keseimbangan dengan GPDI yang sudah 100 lebih ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah diperkenalkan oleh suami dan kita akan segera masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan memang kemarin kami pelayanan KKR Jalanan, saya tadi malam waktu mempersiapkan ini, Bapak Ibu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampunkan kita Tuhan. Karena secara manusia, saya yang biasanya mempersiapkan itu jauh-jauh hari atau paling tidak ada beberapa tema yang sudah sementara saya persiapkan. Saya berpikir dari pembicaraan dengan teman-teman, oh kayaknya tema ini, tapi itu pun belum saya buat. Kemudian saya gulir-gulir catatan khotbah yang pernah saya buat ya Bapak Ibu. Kemudian saya bersyukur dapat dengan tema ini, jadi mengganti yang sebenarnya yang saya sudah pikirkan sejak awal. Tetapi sebelumnya memang saya sudah berdoa, saya sudah seperti doa tadi sudah berdamai dengan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita akan melihat dalam Yakobus 3 ayat 5b, bagian B saja. Sebagaimana fenomena yang terjadi akhir-akhir ini Bapak Ibu, saya sempat berpikir begini, wow luar biasa Tuhan percayakan berkat firman Tuhan ini. Karena relate atau sementara terjadi dan kiranya tetap boleh menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Baik, untuk itu kita akan baca bersama Yakobus 3 ayat 5b. Dalam hitungan yang ketiga dengan suara keras, 1, 2, 3. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Cuman gara-gara puntung rokok satu pulau boleh terbakar. Apalagi di hari-hari ini panas terik. Saya beri judul pelayanan firman Tuhan pada hari ini, kebiasaan kecil menukar kekal. Kebiasaan kecil menukar kekal. Kita akan ada di dalam dua pembacaan yang akan bergulir dalam pembacaan itu. Kita akan mengawali untuk membawa kita untuk diteguhkan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca sebagai ayat pokok tadi. Saya akan mengajak kita melihat Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 saya bacakan, perhatikan pembacaan masing-masing. Yang tidak bawa Alkitab atau Alkitab elektronik, di depan sudah dibantu. Ya, ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania,
tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah katil minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Ayat 8, "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Kita sedang bicara tentang kebiasaan kecil tadi apa? Menukar kekal. Kita akan membandingkan tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Yohanes ini, di dalam Yohanes 12, ya. Ada Maria, ada Marta, ada Yudas Iskariot, ada Lazarus. Tapi untuk kesempatan ini saya akan membawa kita untuk melihat perbandingan antara Maria dan Marta, Maria dan Yudas. Ya, kesempatan ini kita akan mendalami pribadi ini. Marta di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 itu khususnya 2, di sana dikatakan Marta melayani. Keren ya Bapak Ibu, pelayanan. Ada dalam pelayanan. Bandingkan dengan, atau kita hubungkan dengan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi orang ini kakak adik. Di ayat yang lain Maria itu kakak, dia punya adik itu Marta. Nah, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan, kalau ada kata sedangkan berarti perbandingan. Ya, karena kita bicara perbandingan, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah peristiwa yang berbeda. Lukas 10 yang barusan kita baca terjadi di tengah-tengah masa pelayanan Yesus saat dia sedang melakukan perjalanan mengajar menuju Yerusalem. Sedangkan Yohanes 12 yang kita baca di awal tadi terjadi di akhir pelayanan Yesus, sebelum Yesus nanti akan disalibkan 6 hari sebelum Yesus disalibkan. Jadi kita boleh melihat bahwa Marta melayani, Marta sibuk melayani. Ini artinya apa? Bahwa suatu kebiasaan dari seorang yang bernama Marta sudah mendarah daging menjadi karakter yang susah diubah. Walaupun Marta pernah ditegur oleh Yesus. Benar ya? Jadi Lukas mencatat sebelum Yohanes kejadiannya, dia sudah ditegur di Lukas, dia ulang lagi di Yohanes. Mendarah daging itu menjadi karakter saya dan saudara. Sebenarnya biasa melayani itu kan kebiasaan yang baik, ya. Kalau kita bandingkan dengan
Maria di dalam Lukas 10, 38, 42 tadi, di dalam khususnya ayat 39, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Berulang dalam Yohanes 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal, kita sudah baca tadi. Ya, dia meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambut. Jadi kebiasaan Maria itu mencari sumbernya untuk dilayani. Fokusnya, prioritasnya kepada Yesus. Saudara, saya beberapa saat di kawan-kawan yang lalu sudah singgung juga tentang bagaimana prioritas kita itu yang bergeser. Maria tetap fokus, tetap prioritaskan Tuhan. Ya, kebiasaan yang selalu memfokuskan dirinya pada Yesus sehingga tidak heran menjadi karakter. Tidak akan gampang berubah, saudara. Nah, hal yang pertama kita lihat dari perbandingan ini, bahwa kebiasaan kecil ternyata dapat menjadi karakter saya dan saudara. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Berulang menjadi karakter dan semakin besar pengaruhnya. Kebiasaan kecil menukar kekal. Saudara, Lukas 10:41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya karena bersifat kekal. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan masuk untuk membandingkan Maria dan Yudas. Yohanes 12 tadi ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sebenarnya ini sebuah pendapat yang masuk akal. Benar ya? Daripada dibuang, lebih baik, tanda kutip, seolah-olah bisa berdampak. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena. Jadi ada alasan yang berbeda, motivasinya lain. Bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Mari, sebelum saya jelaskan kembali, hubungkan dengan Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saya dulu berpikir atau menyangka Yudas mengkhianati Yesus itu dengan, tadi kita sudah baca, 30 uang perak. 30 uang perak, saya pikir banyak sekali itu ya, sambil dia begitu tergiur dengan mendapatkan uang itu. Tetapi justru sebaliknya, saudara, jumlah yang dia terima itu tidak sebanding dengan apa yang akan dia rasakan atau dampaknya. Uang itu tidak membuat orang menjadi benar-benar kaya pada saat nilai uang saat itu. Karena apa? 30 keping perak
120 hari orang punya upah. Jadi cuma 4 bulan gaji. Dia tukar. Saudara, kalau kita melihat bahwa cukup tidak, iya, tapi tidak mengubah kehidupannya. Ya, 4 bulan selesai. Yudas menukar sesuatu yang kekal demi sesuatu yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Bahkan tanpa dia sadari, saudara, dia telah memposisikan Yesus setara dengan budak. Maksudnya apa ini? Angka 30 adalah angka budak. Dalam Keluaran 21:32 kita lihat ya. Keluaran 21:32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak. Itu harga ganti rugi untuk budak. Nah, Yesus disetarakan dengan budak. Bandingkan dengan Maria. Setengah kati minyak narwastu murni yang senilai yang dia persembahkan itu senilai dengan upah orang ketika itu dalam 1 tahun. 1 periode besar, saudara. Dia persembahkan yang terbaik, ya saudaraku di dalam Tuhan. Makanya tidak heran ketika Yudas yang ternyata mata duitan ini, dia gak boleh lihat. Yang penting uang, mau jumlah berapa, yang penting kita suka itu doi. Jadi mata duitan, saudara. Gak sebanding dengan harga dari Yesus. Dia kritisi betul. Karena apa? Kita bilang Yudas sering jadi kebiasaan kan Pak Gem. Sering. Ini Alkitab yang catat Bapak Ibu. Jadi kebiasaan, ya. Dia ambil uang yang disimpan, padahal dia dipercayakan jadi bendahara. Bayangkan itu kepercayaan Tuhan, saudara. Dia sia-siakan kepercayaan Tuhan dengan 30 tadi. Saudara di dalam Tuhan, sering artinya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu membuat seseorang itu merasa nyaman. Ya, ini bahaya, kenyamanan. Kalau kita sudah terbiasa, sering menjadi kebiasaan, ada faktor kenyamanan. Apalagi rupanya yang dilakukan oleh Yudas itu sering tapi tidak ketahuan. Semakin nyaman lagi, saudara. Nyana apa-apa ternyata it's okay. Itu artinya apa, saudara? Kebiasaan dosa kecil yang kita lakukan membuat kita hilang kepekaan. Saudara rasa takut. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Aduh saudara, ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ternyata tidak ketahuan. Iya, tapi Tuhan tahu. Karena itu Tuhan peringatkan. Memang mungkin istrimu, suamimu tidak tahu engkau berselingkuh. Di dalam gereja, gembala tidak tahu engkau ini jujur atau tidak bayar persepuluhan. Demikian di dalam kantor, mungkin
tidak tahu. Tetapi sekali lagi saudara, dari pengalaman ini ternyata inisiatif dari Yesus untuk menegur Yudas. Dan kalau firman Tuhan disampaikan pada kita semua saat ini, menegur saya dan saudara juga. Amin, saudara. Haleluya. Tidak pernah sesuatu terjadi untuk menjadi hukuman bagi kita kalau tidak ada peringatan terlebih dahulu. Sedangkan peringatan tsunami ada. Apalagi Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia tidak mau merampas hak kita. Dia memberikan kebebasan kita. Tetapi oleh belas kasihannya, dia menegur kita sebelum kita melakukan dosa. Amin, saudara. Seperti halnya Yudas, ya. Bahkan saudara, kalau kita lihat Yohanes 6 tadi sudah ditegur. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. So lebih kentara Tuhan bermaksud itu pas apa? So lebih tegas lagi. Peringatan Tuhan 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Artinya apa? Tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tidak ada hati nurani. Ada ayat bilang hati nurani juga bisa menjadi peringatan. Ya, bagi saya dan saudara, dia soal abaikan itu. Dia sudah luaskan iblis bekerja. Makanya dibilang kerasukan iblis, saudara. Perkataan ini memang ada ini ya terjemahan yang lain yang artinya seperti itu ya. 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Dia tidak peduli. Kalau saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan, baiknya saya dan saudara mengaku sama Tuhan, iya Tuhan, itu saya. Amin. Haleluya. Saya tadi pagi menunggu suami mau berdoa karena suami ke toilet. Akhirnya saudara tunggu-tunggu. Setelah suami pergi ke mana? Akhirnya Tuhan, tolong ampuni. Jadi begitu saudara. Saya mau ada kepekaan. Dalam hati saya bilang, iya Kang, bukan for kita, bukan for orang saja yang dengar nih khotbah, so for kita juga. Kebiasaan seperti itu bisa berbahaya. Ya. Jadi hal yang kedua yang kita lihat, apa itu? Dosa kecil yang dipelihara dapat menyebar. 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Jadi dosa kecil yang dipelihara, dia bisa berakibat fatal. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada dosa-dosa kecil, bertobat. Amin. Yudas yang adalah murid yang selalu berjalan dengan Tuhan Yesus, ya, tiap hari dia dengar dan ternyata dia sudah diperingatkan, tetapi tidak menjadikan peringatan itu sebagai satu momen untuk hidup berhati-hati. Saya dan saudara mendapat peringatan lewat firman Tuhan. Hiduplah berhati-hati. Saya dan saudara seperti Yudas. Orang Kristen itu kan mengiring Yesus, mengikuti Yesus tiap hari. Berhati-hatilah dalam langkah hidupmu.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berhati-hati pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang torang nggak sadari, torang pupuk, torang baking terus, torang pelihara, menyebar tanpa kita sadar. Akhirnya torang sama seperti Yudas yang setarakan Tuhan dengan budak. Sering terjadi dan berbahaya sekali. Kita lanjut, saudara. Dari dua orang ini yang dibandingkan dengan Maria, Marta dan Yudas memiliki kesamaan dalam kebiasaan. Kebiasaan apa itu? Gusar. Ya. Apalagi saudara? Suka protes. Apalagi? Gila urusan. Dan yang terakhir, banyak alasan. Ya, seolah-olah itu alasan jadi pembenaran, saudara ya. Lukas 10 ayat 40, Marta sibuk sekali melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Dia gusar dengan tuh, dia punya saudara. Kalau nggak mau bikin sesuatu, baking job baik-baik. Nggak usah peduli orang lain. Ya, amin saudara. Suruh dia bantu. Perhatikan ini, kalau dalam firman Allah yang hidup terjemahannya begini. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Maria sahabatku, engkau mengkhawatirkan hal-hal yang kecil." Ternyata itu kecil. Nggak usah fokus di situ. Cuma terikat itu. Begitu-begitu saudara, terlalu gila urusan. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 1 tentang Yudas, dia bilang kan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? Ya, dikasih ke orang miskin. Alasannya seperti betul ya, sebuah pembenaran. Ya, tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu, kita itu tidak serta-merta tiba-tiba memutuskan meninggalkan Tuhan atau murtad. Tetapi biasanya kebiasaan kecil yang lebih halus yang orangnya tidak sadari, orang biarkan, orang jadi murtad. Murtad itu apa saudara? Bukan karena orang semua pindah agama lain. Murtad itu juga bicara orang lebih fokus kepada urusan pribadi daripada Tuhan. Orang melayani dengan motivasi yang tidak benar. Ya saudara. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa misalnya? Seperti saya bilang tadi, ya, soal berdoa tadi. Doa juga kadang kita persingkat karena ada kesibukan. Ya. Apalagi ada jemaat di sini yang tidak hadir, tidak beribadah. Pak Gembala coba tandai. Kedompe alasan apa? Aduh, Pak Gem, pekerjaan sangat mendesak, boleh tunda. Aduh Tuhan, cuma 1 hari lagi ini, Senin sampai Rabu, boleh mencari, boleh kerja. Sedangkan pemerintah kasih hari ini hari merah saudara ya, libur. Apalagi kebiasaan apa saudara? Berdusta kecil. Orang bilang begini, berdusta bijaksana, berdusta putih. Saudara, saya mau belajar. Kalau hal mau berdusta begitu saudara, lebih baik kita berdiam. Kita berdiam. Kadang-kadang orang terbiasa ya, gampang sekali mau bilang, kenapa ada, misalnya apa ya? Coba pikirkan gitu yang orang jahat tak biasa dah, berdusta kecil itu. Coba pikirkan ya, saya sudah ini. Terus apa lagi? Kesombongan kecil alasannya wajar. Memang kok ada, gitu.
Oh, kenyataan gua. Itu kan nyanda dusta, itu kan betul. Tapi orang sombong, ada istilah begini, merendahkan diri di gunung atau apa? Tiarap di ketinggian, tetap masih sombong itu saudara. Dan bahkan saya dengar dari pendeta Esra ketika kami retreat, dia bilang begini, orang yang merasa dirinya tidak sombong, sebenarnya dia sedang sombong. Jadi hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan ya Bapak Ibu. Ya, atau gini. Jadi paling sering ini. Saya juga pernah, suami saya tahu juga pernah. Kita pernah senggol begini. Apa saudara? Sementara ibadah itu ada terima telepon atau dia WA. Alasan apa? Penting sekali mau jawab ini. Penting sekali mau lihat ini, saudara. Jangan jadi kebiasaan kau terus nyana peka. Itu bahaya, ya. Manusiawi kalau sekali-sekali, jangan, aduh Tuhan, mau bilang sekali-sekali Bapak Ibu, kong iblis lebih menguasai orang. Bagaimana ini saudara? Ya, ini dia yang saya bilang tadi, kebiasaan Marta menjamu tamu. Saya pernah, ini nyata, ada saksi. Sementara khotbah, kong kita lihat itu Ibu Gembala nggak ada. Ternyata Ibu Gembala alasan belum beli kata tuh beras, lupa dan titip. Jadi dia ada memasak rabu-rabu karena saya dan tim mau makan. Betul kata Kang, pagam alasan Kang. Mari kalau Ibu Gembala mau begitu, tak tunggu sampai Ibu Gembala datang baru tak khotbah. Betul Bapak Gembala, betul. Itu kejadian betul. Kita bilang Ibu Gembala di mana? Dapur di sini. Kita bilang kita tunggu. Masih sibuk-sibuk. Ya, kita tunggu ya. Sampai beliau datang baru kita jalan terus khotbah. Iya Bapak Ibu, itu maksudnya begini. Kebiasaan itu kadang orang lihat itu tamu itu lebih penting daripada Yesus. Perhatikan itu, jangan jadi seperti Yudas. Harga tamu, harga saya yang diundang itu sepertinya lebih berharga daripada Yesus. Hati-hati dengan kebiasaan itu. Untung Ibu Gembala ada di sini, Ibu Gembala. Ya, makanan dan kesibukan fisik sifatnya sementara dan akan lenyap. Sedangkan firman Tuhan yang dinikmati oleh Maria tertanam di dalam jiwa dan bersifat kekal. Itu dia. Tuhan jamin tidak akan diambil daripada. Amin. Firman Tuhan. Amin. Orang udah dengar ini, tidak akan diambil. Asalkan orang jangan ada kebiasaan yang terpelihara, kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan kecil menukar kekal. Tadi kita sudah pelajari, dalami tentang hal pertama, kebiasaan kecil dapat menjadi karakter kita. Kedua, dosa kecil yang dipelihara dapat menyebar. Ketiga, hal yang dianggap sepele atau ringan membawa akibat besar di kemudian. Yang orang pandang enteng itu, yang orang ada alasan masuk akal itu, berakibat besar di kemudian. Kebiasaan apa? Gusar, protes kecil, ya suka urus orang urusan, dan suka beralasan tadi bisa menukar kekal. Yohanes 12, di sana judulnya Yesus memperingatkan Yudas. Itu lembaga Alkitab yang kasih. Jadi Yudas diperingatkan sebelum dia jatuh atau sebelum berbuat dosa. Saya dan saudara diperingatkan Tuhan juga sebelum kita jatuh dan berbuat dosa. Puji Tuhan ada peringatan. Amin saudara. Haleluya. Firman Tuhan yang kita dengar itu bukan hanya memperingatkan,
tetapi juga menegur kita supaya sekarang kita lebih berhati-hati dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya firman Tuhan memperingatkan kita berhati-hati karena kebiasaan kecil bisa menukar hal yang kekal. Yakobus 3 ayat 5b. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar Kalimantan sana. Betul ya? Coba perhatikan itu ya. Betapapun itu, orang bikin bahasa Indonesia, biar lei kecil. Ya, jangan anggap enteng itu yang orang anggap enteng kecil. Ya, sebab api rokok yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi diperingatkan bagi saya dan saudara bahwa kebiasaan kecil kita dapat menjadi karakter, jadi susah dirubah. Dosa kecil bisa menyebar dan akibatnya jadi lebih besar. Dan hal yang kita anggap itu kok ringan, itu kok sepele, oh biasa kok itu, akibat di kemudiannya ternyata fatal. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan kepada penanggung jawab. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.